Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini adalah Callme M41, smartwatch terjangkau dari Callme. Terakhir saya review Callme masih beli dari luar negeri. Ternyata sekarang udah ada official store-nya di Indonesia, di Jakarta. Dan kalau saya lihat-lihat ini produknya udah lumayan banyak sih. Ini yang saya beli yang Callme M41. 339.000. Fitur utama dari smartwatch ini ya tentunya Bluetooth call, dan saya udah coba. Smartwatch ini bisa juga WhatsApp call di smartphone Samsung. Selain itu, smartwatch ini juga punya UI yang bagus untuk kelas 300 ribuan. Hal pertama yang paling saya gak expect itu untuk smartwatch yang harganya murah ya tentunya build quality. Tapi enggak di Callme M41 ini. Build quality-nya ternyata bagus, terutama di bagian crown. Ya, smartwatch ini udah punya crown dan crown-nya aktif. Kalau kamu puter-puter crown ini, dia feel-nya mantap. Nggak loss, tapi ada remnya, enakin. Ya memang untuk materialnya smartwatch ini all plastik, semuanya dari polikarbonat, tidak ada bahan metal. Ini yang bagian atas yang mengkilap-kilap kayak gini, dia bahannya plastik ya. Di sini ada tulisan Power, Sports, dan yang lain-lain. Kamu suka atau enggak, yaitu tergantung preferensi masing-masing. Di sisi kanan ada crown dan juga tombol trigger untuk masuk ke sport atau olahraga. Kemudian di sisi kiri ada bolongan speaker untuk Bluetooth call. Nanti saya kasih lihat ya contoh WhatsApp call. Di bagian belakangnya seperti ini ada 2 pin magnetik untuk charging. By the way, baterai yang ditanamkan di smartwatch ini adalah 230 mAh. Pengalaman saya menggunakan smartwatch ini dalam sehari, baterainya cukup awet ternyata. Hanya berkurang sekitar 10%. Untuk dimensinya kalau saya ukur ini 45 mm dengan ketebalan hanya 11 mm. Selain itu, smartwatch ini juga ringan, hanya 43 gram. Gak kaget sih dia ringan karena all plastik, dan untuk strapnya ini terbuat dari bahan TPU. Ada motif-motifnya yang kayak gini, dan ini strapnya tebel. Di bagian sini ada branding Callme, dan untuk bakalnya terbuat dari metal. Ini dia penampakan Callme M41 di pergelangan tangan saya 16 cm. Untuk raise to wake-nya lumayan harus agak kenceng sih. Kalau sedikit pelan dia agak telat atau bahkan nggak nyala sama sekali. Nah seperti ini. Jadi harus benar ada tenaga. Kemudian untuk urusan layar, smartwatch ini dibekali panel TFT di ukuran seluas 1,9 inci. Resolusinya 240 x 280. Kemudian di awal tadi saya bilang untuk UI-nya bagus. Ya, untuk kelas harga 300 ribuan ini UI-nya cakep sih. Untuk control centernya seperti ini, kita bisa atur telepon, kemudian ini brightness. Untuk brightness-nya tidak ada auto ya, ingat harganya. Tapi untuk kegiatan outdoor ini masih terlihat jelas. Jadi kalau kamu perhatikan di sini tidak ada nge-lag sama sekali. Kembali ke home dia cepat. Kemudian kalau kamu tarik dari kanan dia masuk ke widget. Ini dia tampilan widgetnya. Saya juga suka tampilan widgetnya. Kita bisa tambahkan beberapa widget lainnya di sini. Ada kalkulator, kita tambahkan dari sini juga bisa. Dan kalau kita swipe dari sisi kiri dia masuk ke shortcut, beberapa aplikasi dan menu. Jadi untuk masuk ke menu gak bisa pakai tombol. Ini untuk menonaktifkan layar. Ini dia tampilan menunya. By the way, untuk tampilan menunya ada banyak ya. Kita bisa atur langsung dari quick setting ini. Kita klik. Ini tampilan 1, ini tampilan 2, ini tampilan 3, dan ini tampilan 4. Jadi ada 4 opsi menu. Kemudian kalau kita swipe dari bawah akan masuk ke notifikasi. Kemudian untuk watch face default yang disediakan Callme di smartwatch ini lumayan banyak. Dan saya suka ya karena jarumnya itu nyapu dan nyapunya itu smooth. Wah ini cakep sih. Kemudian untuk fitur Bluetooth call saya udah coba di Samsung dan juga di iPhone, aman. Baik itu telepon biasa atau telepon WhatsApp. Ini dia contoh WhatsApp call menggunakan Callme M41. Gak nyangka loh harga 300 ribuan udah bisa Bluetooth call dan WhatsApp call. Cakep banget. Dan ini suaranya kenceng banget dan juga lumayan jernih.
Kemudian untuk fitur olahraganya ternyata lumayan lengkap. Selain dia mendukung banyak olahraga ya, kalau kamu scroll ke bawah di sini ada tambah lagi. Kamu juga bisa set goal. Masuk ke sini, kemudian di sini ada by waktu, by kalori dan juga by jarak. Untuk fitur lainnya di sini ada sleep tracker ya untuk melacak kualitas tidur. Kemudian ada heart rate monitoring untuk mengukur detak jantung. Tidak ketinggalan ada SpO2 atau blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Kemudian ada stress level. Ini dia tampilannya. Bagus-bagus sih tampilannya, lumayan untuk harga 300 ribuan. Kemudian ada breathing exercise ya. Ini untuk menenangkan diri gitu, kayak mau tidur gitu biar nyenyak dan yang lain-lain bisa diatur-atur di sini. Nah, di sini ada dua, dikompresi dan tidur nyenyak. Kemudian smartwatch ini juga bisa voice assistant yang langsung terintegrasi ke Google ya. Di mana ini? Nah, karena saya pakai Samsung, dia terintegrasinya ke Bixby. Kemudian untuk fitur lainnya di sini udah lengkap ya, seperti shutter kamera, tapi ya masih menggunakan aplikasi. Kemudian di sini ada musik controller, timer, kemudian alarm, stopwatch dan yang lain-lain. Dan untuk aplikasinya adalah David. Di sini ada banyak watch face yang tersedia secara online. Oke, itu dia review saya di smartwatch Xiaomi M41. Udah lama saya nggak review smartwatch yang harganya 300 ribuan. Ternyata sekarang udah bagus-bagus. Termasuk Xiaomi M41 ini dia menawarkan fitur yang lengkap di kelas harga 300 ribuan. Dan yang saya suka UI-nya nggak ngelag-ngelag dan lumayan bagus. Bagi kamu yang tertarik dengan Xiaomi M41 ini, silahkan kunjungi kolom deskripsi. Link pembeliannya sudah saya sertakan. Atau kamu mungkin udah ada yang pakai smartwatch ini, silahkan tulis pengalaman kamu di kolom komentar. Terima kasih bagi yang udah nonton video review ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah informasi di video ini. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.